Sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali bergulir di hari Jumat kemarin. Berbeda dari sidang-sidang sebelumnya, sidang kali ini pun beragendakan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rumah yang diperiksa oleh PA Jakarta Selatan yang terletak di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan merupakan rumah ketiga dari 3 rumah yang sempat ditinggali oleh Baim dan Paula. Sidang pemeriksaan setempat atau yang disebut dengan DSNT diajukan langsung oleh pihak Baim selaku penggugat terkait perceraian dan permohonan hak asuh anak. Kedatangan petugas PA Jakarta Selatan di lokasi pun juga dihadiri oleh Baim dan Paula. Baim Wong datang terlebih dahulu ditemani oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Selang beberapa waktu kemudian, Paula Verhoeven menyusul datang, juga ditemani oleh kuasa hukumnya. Momen menarik pun tercipta ketika Baim dan Paula saling bertemu di rumah itu, namun tidak saling menyapa ataupun bersalaman. Paula pun terlihat diam saat masuk ke rumah tersebut. Dan bagaimana pula bantahan Baim terkait tudingan terhadap dirinya yang menjauhkan anak-anaknya dari Paula. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim pun menegaskan jika proses pemeriksaan setempat dilakukan atas permintaan pihaknya. Tujuannya agar semua fakta bisa dilihat secara terbuka dan juga terungkap, sekaligus memperlihatkan bagaimanakah respon anak-anak terhadap kehadiran Paula di hadapan mereka. Di mana terbukti jika anak-anak pun tetap menolak, bahkan sampai teriak-teriak. Di luar itu, sidang pemeriksaan setempat ini pun dilakukan agar pihak Pengadilan Agama bisa melihat dari dekat kondisi rumah sekaligus apakah rumah itu layak untuk tempat tinggal kedua anak mereka. Bagaimana respon anak-anak terhadap seseorang? Ternyata anak-anak tetap menolak, bahkan teriak-teriak tadi. Dan rumah yang ada di Tiger Wong. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk dua orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadonat. Selain itu, Fahmi pun juga mengungkapkan, dengan adanya penolakan itu, maka ada baiknya jangan ada lagi pihak-pihak yang coba memaksakan kehendaknya terkait pilihan anak-anak untuk tinggal dengan ayahnya. Meski masih di bawah umur, namun anak-anak itu pun juga mempunyai hak untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka. Lantas, apa komentar Baim terkait jalannya sidang di tempat, serta respon Kiano dan juga Kenzo saat bertemu dengan Paula? Anak-anak tidak bisa dipaksa, dia tidak mau, dia nolak. Tidak mau dengan ibunya. Jadi aneh bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya. Ada apa terhadap ibu tersebut sampai anaknya pun menolak, apalagi suaminya jelas-jelas pasti menceraikan. Ini sebenarnya niat baik dari pengadilan sendiri sih ya, mau tahu banget situasinya seperti apa. Dan memang satu-satu tempat tadi saya juga nggak tahu zone. Saya juga tadi pakai celana pendek, saya dari sini tiba-tiba udah ada di Tiger Wong. Saya ganti celana baru dia ke mereka semua ke mana, ke Yaman.
nyari tempatnya, lihat situasinya, dan kan ada CCTV juga yang dihapus, dia lihat CCTV-nya di mana, saya kasih lihat ini di sini, dia lihat situasinya di rumah seperti apa. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak kok. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, kelihatan baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss depannya ya. Akhirnya saya bilang, pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah tenang, nggak apa-apa. Mau pulang sama orang nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, saya paksa. Karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuman bonding aja. Orang tua sama anak sampai benar-benar ini, mau tiap hari juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah kasus sebenarnya. Ini masalah yang terbaik buat anak. Terlepas dari beberapa fakta dan juga bukti yang ada yang coba dibeberkannya secara apa adanya di persidangan, di sisi lain, Baim pun juga merasa bingung lantaran dirinya pun selalu berada di pihak yang disalahkan dan dianggap terus membela diri. Karena itulah, di momen Ramadan kali ini, Baim pun juga sempat meminta kepada Paula untuk tidak mengumbar hal-hal yang tidak baik, karena hal itu pun akan berdampak besar. Sementara terkait hasil sidang nantinya, khususnya terkait hak asuh anak, Baim pun menegaskan kalah ataupun menang, ia pun justru akan tetap menjadi orang yang terus mendukung Paula dalam menjalani kehidupannya. Saya itu laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak. Tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Mau tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget. Dan kita nggak pernah melarang. Begitu kalau misalnya mau nginep terserah. Sampai kadang-kadang juga sesimpel teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini. Bingung. Dan saya ngomong di sini bilangnya, saya harus berbicara dengan bahasa apa? Sedangkan saya nggak bisa berbicara. Kenapa? Di mata kalian yang nonton segala semuanya, saya dikira membela diri, salah lagi. Itu dia. Ini terjadi bulan puasa lagi. Ya Allah, saya sampai bilang ke dia juga, Paula, ini puasa loh. Ini puasa loh. Jangan mengumbar sesuatu yang tidak benar, karena dampaknya gede. Dan ini kan setan lagi dibelenggu. Jangan sampai kita menjadi sesuatu hal yang kita diinginkan. Takutnya kesana gampang digoda. Dan saya bilang kok. Dan saya sekarang kalau misalnya ditanya gimana sekarang, saya nggak baca, saya nggak mau lihat berita soal saya. Apapun mau bagus berita soal saya juga saya tenang seperti ini dengan anak-anak, fokus. Kalau anak-anak sudah baik sama ibunya, silakan. Sidang pemeriksaan setempat atau DSNT yang digelar kemarin di kediaman Baim juga diwarnai dengan momen canggung saat Paula berpapasan dengan Baim di depan pintu rumah. Baim bahkan tampak berusaha untuk menghindari Paula. Selesai pemeriksaan, lagi-lagi terjadi sebuah momen saat Baim dan Paula pun terlihat canggung, terutama saat Paula berusaha untuk pamit kepada kedua putranya. Sementara Baim berdiri kaku di dekat mereka tanpa berkata-kata. Setelah merasa cukup berpamitan pada anak-anaknya, Paula pun meninggalkan rumah Baim dengan diam dan meminta kepada awak media untuk terus mendoakannya dan juga kedua putranya. Pak, gimana Pak pemeriksaan tadi Pak? Jenazah bagaimana tadi Pak? Tidak ada wawancara untuk majelis. Penjelasan aja Pak. Pak tadi gimana Pak? Mungkin prosesnya seperti apa Pak? Prosesnya aja Pak. Tanya dengan anak-anak aja. Seperti apa Pak? Lancar. Enggak ada wawancara untuk majelis ya. Saya mungkin berlangsung lancar atau bagaimana? Enggak bisa itu, enggak bisa. Sama sayang. Assalamualaikum. Anak-anaknya juga Doain aja yang terbaik buat saya, Kiano, Kenzo. Doain aja, insya Allah ya.
Lalu, seperti apakah bantahan Baim terkait hal tersebut? Benarkah Baim pun justru selalu mendorong kedua anaknya untuk mau bertemu dengan sang mama? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pasca Paula mengunggah video yang memperlihatkan perubahan sikap anak-anak mereka, Kiano dan Kenzo, yang seakan takut dan enggan bertemu dengannya, Baim pun tidak tinggal diam. Aktor berusia 43 tahun itu pun menegaskan, jika semua tudingan miring dan juga penggambaran dirinya sebagai orang yang jahat tidaklah benar adanya. Baim pun merasa bingung dan juga sedih dengan tuduhan jika ia mempengaruhi anak-anaknya agar menjauh dari Paula. Baim pun menegaskan jika Paula yang justru memanipulatif dan berusaha untuk menjatuhkannya dengan segala cara. Kubu Baim pun juga menambahkan jika dalam persidangan itu, kubu Paula pun juga tidak membantah dalil perselingkuhan yang akhirnya justru menjadi fakta persidangan. Guna memperkuat semua bantahannya itu, Baim pun membagikan bukti rekaman audio dan juga video kepada awak media, termasuk bukti penolakan kedua anaknya untuk bertemu dengan Paula. Sini cuma nyari bukti baru, ini baru mau ngapain? Beneran lah, sama anak gimana? Mau ngapain? Juga yang bener aja sekarang. Lu juga anak buahnya bagaimana sih? Nggak ngajarin yang bener, malah video-video beneran lah bonding itu mau gimana? Bonding lah yang bener anak kayak gimana? Dewasa lah dikit jadi orang nggak usah bukti-bukti terus. Kita orang bener nih, kita mau deketin sama ibunya gimana sih? Lu di sini cuma nyari bukti-bukti doang. Apa sih? Ini kita beneran mau deketin kamu sama semuanya. Bukan mau jauhin, udah. Bonding yang bener sama anak, gua bantuin. Oh iya, nggak bonding yang bener lah, gua bantuin kok. Semua itu maksudnya apa? Nggak boleh, anak juga ngerti. Dan aku nggak ngajarin yang gitu, nggak boleh. Paula ngerti dong, nggak boleh kayak begitu. Masa kamu bilangnya begitu depan anak? Ampun nih orang, ngobrol sama dia kayak ngomong sama apaan tahu, nggak ngerti-ngerti. Ampun nih orang, ngobrol sama dia kayak ngomong sama apaan tahu, nggak ngerti-ngerti. Dan saya akan buktinya, saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan Ada kasih. di Saya akan HP kasih. sekarang. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video. Dari dulu sampai sekarang. Dan Kiano sama Kenzo didikte sama dia. Kiano kenapa? Ini ada 1 Maret baru begitu lagi. Kiano, pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Kiano jangan gitu dong, itu salah sama mama. Nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu, nggak mau ketemu kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu. Bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau. Karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan. Dan tadi saya juga nggak mau ngomong. Tapi karena ini sudah ke blow up nih besar banget. Dan saya sudah minta izin keluarga saya. Boleh nggak? Saya boleh, Mbak. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang Ada videonya mungkin salah satu saja kita mau kirim. Ya, biar Baim kirim silakan kalau mau boleh. Ke salah satu. Boleh. Saya udah bilang. Kan ini menyangkut nama saya juga. Dan ada yang pegang itu. Nanti dikirim ya, silakan. saya juga Share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang
Paula, di pengadilan ini, aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya begini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga udah ada kok. Saya ketika dia videoin, dia mendikte, Keanu, kok Keanu beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Keanu, emang papa marah ya kalau misalkan Keanu sama mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya. Karena buat saya ini semua adalah benar. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya orang agama. Apapun itu saya insya Allah jujur. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak pernah. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jamanin. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut, dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.